Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang sersan kepolisian bernama Francis Lee yang dia ini baru saja tidur dengan istri orang, tapi kepergok suaminya yang suaminya juga dalam kondisi sehabis mabuk, di mana karena tak ada jalan keluar untuk bisa kabur dari sini. Sersan Lee pun bersandiwara dengan seolah-olah habis menolong istrinya yang pingsan di pinggir jalan, yang ternyata cara tersebut berhasil membuat sang suami percaya, dan setelahnya Sersan Lee pun langsung menuju ke sebuah restoran untuk sarapan sebelum nantinya berangkat ke kantor polisi. Di sebuah bank yang tak jauh dari tempat restoran Sersan Lee makan, terlihat saat ini telah terjadi aksi perampokan oleh dua pemuda yang kebetulan di situ ada seorang CID bernama Michael yang sedang tidak bertugas, dan dengan labelnya sebagai anggota CID yang pemberani, Michael langsung mengejar kedua perampok tersebut dan terjadilah baku tembak yang berhasil membuat satu perampok tumbang. Akan tetapi saat Michael berusaha mengejar satu perampok yang berusaha kabur tersebut, perampok tersebut malah menyandera Sersan Lee yang hebatnya Michael sanggup menyanderanya balik. Yang oleh karena tidak tahu bahwa orang yang disandera adalah Sersan Lee yang tengah menyamar, Michael seakan tak memperdulikan nyawanya dengan terus mengintimidasi si perampok, sehingga hasilnya membuat Sersan Lee ketakutan sampai ngompol dan akhirnya ia harus pingsan walaupun tidak sampai terbunuh. Adegan berpindah ke sekelompok gangster mafia yang tengah menanti kedatangan anak buahnya. Mereka ini bermaksud ingin mengirim narkoba yang sedang dikemas anak buahnya. Yang begitu si anak buah sampai lalu narkobanya dicek, ternyata narkoba tersebut sudah diganti jadi tepung oleh salah satu anak buahnya. Dan saat itu si anak buah yang hendak kabur tersebut seketika langsung dibunuh oleh satu anak buahnya lagi yang bernama Chen Ping. Yang tindakan tersebut justru membuat pemimpinnya yaitu Johnny kebingungan, dimana karena tak ingin mengecewakan rekan bisnis internasionalnya yang akan mengirim barang tersebut, Johnny meminta waktu beberapa hari untuk mencari barangnya. Lalu setelahnya adiknya yang bernama Pai diminta membersihkan mayat tersebut, dan selanjutnya kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Donna, dan dia ini ternyata adalah adiknya Chen Ping yang merupakan seorang instruktur senam. Dan yang mengejutkannya, ternyata Chen Ping inilah yang menyembunyikan narkoba tersebut untuk dijual secara pribadi, yang oleh karena menyadari untuk tinggal di Hong Kong tidak akan aman lagi, Chen Ping pun memerintahkan adiknya untuk menjual narkoba tersebut ke salah seorang kliennya, dan nantinya mereka berencana untuk pulang ke kampung halamannya yaitu Cina setelah berhasil mendapatkan uangnya. Kembali ke Sersan Lee, usai sadar dari pingsannya, tak lama berselang datang adiknya yang bernama Mimi. Datang juga si Michael yang bermaksud ingin menjenguknya, yang sontak saja membuat Sersan Lee emosi melihat si Michael, dan seketika rumah sakit dibuat kacau sebelum akhirnya bisa tenang kembali karena dipisah oleh kedua suster tersebut. Nah, karena tak terima waktu itu pernah dipermalukan si Michael, esoknya Sersan Lee menghadap Inspektur Jim dan meminta Michael agar dideportasi ke wilayah lain, yang bukannya diiyakan oleh Inspektur Jim. Inspektur Jim justru mempartnerkan untuk menyelidiki dugaan penyelundupan narkoba internasional, yang jelas saja membuat Sersan Lee menolaknya. Tapi mau tidak mau Sersan Lee harus terima karena inspektur mengancamnya akan melaporkan ke komisaris atas kinerja Sersan Lee yang dinilai males-malesan. Dan setelah komisaris datang lalu meminta inspektur untuk menyelidiki pembunuhan yang diduga terhubung dengan penyelundupan narkoba, saat itu inspektur langsung menugaskan mereka berdua, dan karena bingung harus kemana dulu, Sersan Lee mengajak Michael untuk menemui rekan informannya yang bernama Along, karena Along ini diketahui mengerti banyak soal kegiatan narkoba terkhusus yang ada di wilayah Hong Kong. Tanpa buang-buang waktu, mereka berdua langsung menuju ke lokasi tersebut, dan saat tengah memantau situasi, muncul Donna yang membawa narkobanya, yang di sini Sersan Lee jelas belum mencurigainya, yang ada malahan dia terngangak dengan paras cantiknya si Donna dan bermaksud ingin charper supaya bisa kenal dengan si Donna tersebut. Sersan Lee justru dianggap cabul, dan saat itu Donna memilih pergi saja dari situ. Dan tepat di dalam sebuah toilet, Donna akhirnya bertemu dengan klien kakaknya yang seorang wanita juga. Dan saat itu Donna langsung bertukar tas untuk bisa mendapatkan uangnya, yang akibat tasnya ada motifnya itu, Sersan Lee langsung sadar. Lantas kemudian mereka berdua mencoba mengikuti Donna untuk bisa memastikan kecurigaannya tersebut.
Nah, saat tahu Donna kaburnya dengan menggunakan taksi, Sir Sunli tidak langsung mengejarnya, melainkan bertanya dengan kawan sesama taksi tersebut, dan selanjutnya si supir bertanya kemana perginya Donna, untuk kemudian si supir diminta lewat jalan yang agak jauhan sedikit, supaya mereka berdua bisa sampai duluan ke tempat tinggalnya si Donna. Dan begitu Donna datang lalu masuk untuk menemui kakaknya, saat itulah mereka langsung menyergapnya, dan dengan ini aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Di sini terjadi sebuah negosiasi tatkala Sir Sunli meledek Chen Ping nggak pakai celana, dan bermodalkan dua sandera tersebut, Chen Ping yang kesal langsung menggertak balik dengan meminta celana Sir Sunli, yang Sir Sunli tentu saja tidak mau memberikan karena Sir Sunli lebih memilih Michael lah yang diminta untuk memberikan celananya. Tapi ya, ujung-ujungnya Sir Sunli juga lah yang harus memberikan celananya, dan meskipun berusaha kembali untuk mengejarnya, Michael tak berhasil menangkapnya karena kalah cepat, dan endingnya mereka berdua harus mendapat malu karena diketahui semua orang. Usai gagal dalam usaha penangkapan Chen Ping, Sir Sunli langsung menuju ke ruang interogasi, dan ia di sini bertanya soal kakaknya, tapi hanya dijawab tidak tahu oleh si Donna. Sir Sunli yang sudah tahu kakaknya adalah seorang kurir narkoba, saat itu langsung memberitahukan ke si Donna, dan karena Donna juga sebenarnya udah tahu siapa kakaknya tersebut, Donna terus saja mengelak dan teriak tanpa henti hingga muncullah inspektur, dan inspektur meminta agar Sir Sunli mencoba cara lain, yaitu dengan cara pendekatan, mengingat Sir Sunli punya daya tarik tersendiri untuk memikat hati seorang wanita. Di mana saat itu juga Sir Sunli pun langsung membebaskan Donna tanpa tuntutan sama sekali, yang walaupun Donna agak sedikit curiga, Sir Sunli berhasil meyakinkannya. Lalu setelahnya kita dibawa ke markas Donnie dan kawan-kawannya, dan ternyata wanita yang waktu itu bertransaksi dengan si Donna adalah anak buah partnernya si Donnie. Dan setelah tahu bahwa Chen Ping telah berani mengkhianatinya, tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun langsung menginterogasi Donna di tempat kerjanya, yang karena kebetulan di sana juga ada Sir Sunli dan juga Michael. Michael yang tak sengaja melihat kejadian tersebut pun saat itu langsung berontak, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Tiga lawan satu jelas membuat Michael kesulitan, dan Michael pada akhirnya tak mampu menang, tapi dia tak sampai dibunuh karena dilarang oleh si Johnny. Dan setelah mereka pergi, lalu Sir Sunli menyadari ada yang tidak beres di dalam. Di situ Sir Sunli langsung masuk ke dalam, dan saat itu juga mereka langsung membawa Donna pulang untuk diinterogasi kembali. Berbekal alamat yang tertera di dalam kertas, Johnny berhasil menemukan tempat persembunyiannya Chen Ping, dan ketika Johnny hendak membunuhnya saat itu juga, tak lama Donna menelpon yang akhirnya tahu kalau saat ini kakaknya sedang dalam bahaya. Dan ketika esok hari datang, lalu mereka pergi untuk mengecek lokasi kakaknya semalam. Di situ sudah ramai polisi yang telah mengidentifikasi mayat kakaknya, dan setelah apa yang terjadi pada kakaknya tersebut, Donna memberikan sebuah lokasi yang sempat dibocorkan kakaknya dulu, yang saat itu polisi langsung membawa seluruh pasukannya ke sana karena ternyata usut punya usut, mereka hendak bertransaksi narkoba, kali ini dalam skala yang lebih besar.
Setelah dicek keasliannya, di situ terjadi baku tembak di antara kedua kubu, dan di satu sisi Michael yang masih bergelantungan di mobil Johnny terus berusaha menangkap hingga datanglah bantuan dari Sister Sunli yang akhirnya bisa menangkap Johnny juga. Dan untuk Sipai yang kala itu selamat dari kejaran Sir Sunli sendiri, begitu esok hari tiba dan Donna berniat pulang ke kampung halamannya, saat itulah muncul Sipai yang langsung membunuhnya. Dan tidak hanya membunuh Donna, Pai dan kawan-kawan juga menculik adiknya Sir Sunli, lalu meminta Sir Sunli untuk menemuinya besok dengan membawa Johnny untuk nantinya bisa ditukar dengan adiknya. Tanpa memperdulikan hukuman yang akan didapat, Sir Sunli dibantu Michael dan Inspektur langsung menculik Johnny dari rumah sakit. Dan tanpa buang-buang waktu, saat itu juga mereka langsung menuju ke lokasi lalu siap melakukan pertukaran. Tapi tiba-tiba pada momen ini terjadi aksi baku tembak yang cukup brutal dan cukup beradrenalin, dan ada sedikit aksi keren yang ditunjukkan Sir Sunli tatkala dia berhasil menembak tanpa melihat musuhnya sama sekali. Dan seperti apa sih kira-kira? Sama-sama kehabisan peluru, kini tiba saatnya bagi mereka untuk saling unjuk gigi dalam segi pertarungan. Dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. Di satu sisi, saat Michael berniat menyelamatkan adiknya Sir Sunli, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Sipai yang membawa gergaji mesin. Dan karena tak mau kalah saing, Michael juga menggunakan senjata yang sama hingga terjadilah pertarungan yang cukup horor dan pada akhirnya berhasil juga dimenangkan oleh si Michael. Tetapi saat akan membawa adiknya Sir Sunli keluar, tiba-tiba di scene akhir, meskipun mereka melanggar aturan karena membawa tersangka kabur, komisaris dengan baik hati tidak menghukum, malahan memberi mereka berdua promosi karena mereka dianggap sukses besar bisa menghentikan penyelundupan narkoba terbesar yang ada di Hong Kong. Dan setelah itu, film pun tamat.